Jemaat, mari kita masuk dalam panggilan ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran ya Allah, betapa besar jumlahnya. Dari Mazmur 139 ayat 17. Lalu, siapakah kita ini jika dibandingkan dengan kuasa Tuhan Allah kita? Karenanya, mari kita hadir dalam hati dan jiwa yang rendah menyembah Sang Maha Besar. Umat menyanyikan Kidung Jemaat 4, Hai mari sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita masuki ibadah minggu ketiga bulan kebangsaan ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengagungan dari Kidung Jemaat 4. Hai mari sembah. Mari merefleksikan kehidupan kita dalam penyesalan melalui firman-Nya Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama mengaku kepada Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan doa pribadi, doa penyesalan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama.
Tuhan, inilah penyesalan kami, inilah dosa kami, dan inilah pengakuan kami. Sungguh kami memberitahukan, kami menyatakan segala kesalahan kepadamu, dan tidak ada yang kami sembunyikan. Kami kecil dan lemah, karenanya pada saat ini dalam kerendahan hati, kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Dan tentu dalam pengakuan tersebut kami pun juga beriman Engkau Maha Baik dan Kasih, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga pada saat ini pun dalam ibadah ini kami sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kami dilayakkan untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah Tuhan pertobatan kami, dan inilah penyesalan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan menerima kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 25, Ya Allahku di Cahayamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berita anugerah dari Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 375 sebagai pernyataan syukur kita menerima berita anugerah. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita menghaturkan hati dan pikiran kita hanya bagi Tuhan dan tertuju kepadanya, sehingga kita siap menerima firman-Nya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik,
Kristus Raja Gereja, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan bangsa kami Indonesia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa menuntun bangsa kami. Dan pada saat ini kami juga bersyukur Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama menikmati, menerima, dan merenungkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami sehingga hanya tertuju bagi Kristus, sehingga sungguh firman yang kami terima menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami. Dan tentunya dengan semangat, kerajinan, dan ketekunan kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Allah, kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita terima terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagia orang yang mendengar sabda Tuhan serta tekun melaksanakannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah minggu ketiga bulan kebangsaan saat ini adalah pikiran Tuhan tak terselami. Bahkan ketika kita bersama-sama membaca Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28, tampak seperti itu seolah tidak kita sangka bahwa Kristus begitu keras kepada seorang perempuan. Mungkin bagi norma ketimuran kita, mengatakan atau menggambarkan anjing bagi orang lain adalah sesuatu yang buruk. Dan kemudian kita berpikir, kenapa Kristus melakukan itu? Karenanya tema ibadah saat ini cukup menggambarkan perjalanan kehidupan kita yang memang terkadang kita tidak bisa memahami apa yang menjadi kehendak dan pikiran Tuhan. Seperti ayat yang bersama kita terima. Tetapi jika kita semua memaknai ayat ini dengan cara kekeluargaan, suasana keluarga dalam sebuah rumah yang menjadi penggambaran Kristus,
maka tidaklah kita akan berpikir bahwa Kristus begitu keras atau kasar pada seorang perempuan. Sebelum, mari kita memahami bahwa memang keras dan kasar perilaku orang Yahudi kepada non-Yahudi. Mereka yang disebut kafir selalu dikatakan sebagai anjing. Anjing liar, anjing di luar rumah, anjing gelandangan, anjing kotor, bau, dan buruk. Itu adalah anggapan dari bangsa Yahudi kepada bangsa lain. Tetapi Kristus memakai bahasa yang berbeda. Kristus memperhalusnya, tetapi juga lebih lagi mendekatkannya. Kristus tetap memakai anggapan bangsa Yahudi yang saat itu menganggap bangsa lain sebagai kafir. Tetapi dalam hal ini Kristus pula menganggap apa yang buruk bagi orang Yahudi itu berada dalam satu rumah dengan anak-anak Allah. Kenapa demikian? Karena Kristus dalam bahasanya seolah menggambarkan anak dan anjing itu berada dalam satu rumah, yang anak mendapat roti dan anjing tidak. Digambarkan keduanya berada dalam satu rumah, dipelihara oleh sang Tuhan. Artinya di sini Kristus menggambarkan perempuan tersebut bukanlah anjing liar, gelandangan, kotor, buruk dan busuk, tetapi juga anjing yang dipelihara oleh tuannya yang berada dalam satu rumah. Pemahaman satu rumah inilah yang kemudian ditangkap oleh perempuan Kanaan ini oleh kerendah hatinya, kerendah hatian. Hatinya yang begitu rendah hati menginginkan pertolongan Kristus, menangkap bahasa Kristus ini. Oh, saya yang sebelumnya dianggap anjing liar, dianggap anjing yang kotor, dianggap anjing gelandangan, kok kemudian diberikan penggambaran seolah-olah saya berada dekat dengan anak-anaknya. Saya berada dekat satu area dengan anak-anaknya, satu rumah dengan anak-anaknya. Maka sang perempuan ini kemudian dalam kerendahan hatinya berani meminta kepada Kristus remah-remah dari anak-anak tuannya. Karena ia rendah hati, maka ia memahami bahasa penggambaran Kristus. Jika dulu dianggap di luar rumah, bahkan di luar kota Yerusalem, bahkan sangat jauh dari Yerusalem, bahkan dianggap benar-benar kafir, kemudian ia menangkap penggambaran Kristus. Ia berada dalam satu rumah bersama dengan anak-anaknya dan berhak meminta remah-remah. Dan dengan kerendah hatian sang ibu ini, dengan imannya pula, ia pun mendapatkan apa yang ia harapkan. Kesembuhan dari anak perempuan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita belajar untuk memahami pikiran dan kehendak Tuhan. Diperlukan hati yang begitu rendah, hati yang begitu membutuhkan Tuhan, hati yang begitu menyadari diri kita kecil dan lemah. Bahkan kalau kita juga mampu berasa, berpikir bahwa kita berdosa, kita seperti anjing yang dipelihara oleh Tuhan, bahkan kita mungkin merasa tidak layak disebut anak-anak Allah, maka kita bisa memahami pikiran-pikiran Tuhan. Tetapi seandainya kita dengan jumawa bahwa mengatakan diri kita adalah orang yang lebih baik dari orang yang lain, dengan jumawa bahwa kita adalah anak Allah, anak pilihan Allah, anak perjanjian, sementara orang yang lain
warga gereja yang lain, warga masyarakat yang lain adalah orang-orang yang di bawah kita, atau Kristus menggambarkannya sebagai anjing. Maka kita tidak akan pernah memahami pikiran dan kehendak Allah. Seperti orang Yahudi yang mereka oleh kesombongannya merasa sebagai bangsa pilihan, bangsa yang disebut anak Allah, justru tidak bisa memahami pikiran Kristus, justru tidak bisa memahami pikiran Allah. Mereka senantiasa bertentangan dengan pikiran Kristus, mereka senantiasa bertentangan dengan pikiran Allah. Ketika dalam pelayanan, Kristus sering sekali berbeda pendapat dengan orang yang, karena mereka menganggap diri mereka anak yang dapat roti begitu besar dan banyak, sehingga mereka menjadi sombong, sehingga mereka menjadi tidak tahu diri. Tetapi kita belajar pada perempuan ini dengan kerendahan hatinya, ia mendapatkan remah-remah. Mari kita juga rendah hati. Mari kita begitu merendahkan hati kita. Saya berdosa, saya kecil dan lemah ya Tuhan. Saya tidak tahu apa yang bisa saya kerjakan tanpa Tuhan. Bahkan saya juga tidak tahu akan seperti apa masa depan saya. Seperti apa bangsa Indonesia. Seperti apa perjalanan bangsa ini. Seperti apa akhir dari pandemi COVID-19. Karena saya mohon tuntunan Tuhan, mohon hikmat Tuhan, supaya saya memahami pikiran dan kehendak Tuhan. Dan yang lebih indah lagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika perempuan itu menerima remah-remah, wujudnya adalah kesembuhan bagi anak. Bayangkan saja, remah-remah saja adalah sebuah mujizat kesembuhan. Remah-remah saja adalah mujizat pelepasan anaknya dari iblis. Itu remah-remah loh Bapak Ibu. Bagaimana kalau roti yang utuh? Maka pada saat ini mari kita memiliki pengharapan yang besar bagi bangsa kita. Mari bahkan dengan rendah hati kita memohon remah-remah itu, agar bangsa kita terbebas dan keluar dan pulih dari pandemi COVID-19, dari persoalan resesi ekonomi, dari persoalan keamanan. Karena kita beriman pemulihan dari COVID-19, pemulihan ekonomi, pemulihan kerukunan dan persatuan, kita percaya itu sebenarnya hanya remah-remah bagi Tuhan yang begitu berkuasa, yang begitu luar biasa, yang begitu maha besar. Kita bangsa Indonesia memohon remah-remah itu, pemulihan itu, pembebasan itu. Dan bagi kita apalagi sebagai umatnya yang kecil, lemah dan rendah, mari kita juga memohon remah-remah itu. Kita yang saat ini sakit, kita yang saat ini berbeban berat, kita yang saat ini berada dalam pergumulan, kita yang saat ini takut, kita yang saat ini khawatir, mari bersama-sama rendah hati dan memohon remah-remah itu. Kita percaya dan beriman bahwa kuasa Tuhan begitu besar, dan untuk membebaskan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memerdekakan kita, itu adalah cuma remah-remah bagi Tuhan. Sangat mudah dan sepele bagi Tuhan. Karena itu, mari tetap rendah hati di hadapan Tuhan, agar kita mengerti kehendak dan pikiran Tuhan, dan remah-remah itu kita terima. Apalagi kita juga diangkat menjadi anak. Tentu
Meskipun kita sudah begitu rendah hati, memohon hanya remah-remah saja, Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Kita akan diberikan roti yang utuh. Bahkan dalam doa dan pengharapan kita, apa yang kita doakan dan kita harapkan, Tuhan menyediakan jauh lebih baik, yang terbaik, jauh lebih indah dan yang terindah, sesuai dengan waktu Tuhan. Itulah yang kita imani. Sekali lagi, lebih baik kita merendahkan hati agar mengerti pikiran kehendak Tuhan dan menerima remah-remah atau bahkan roti yang utuh. Tuhan memberkati. Kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini Engkau mengajak kami untuk lebih lagi memahami kehendak pikiran-Mu. Dengan kami rendah hati, menempatkan diri kami sebagai yang kecil dan lemah, begitu membutuhkan Tuhan. Dengan demikian Engkau menyatakan pikiran dan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami bisa dikuatkan dan diteguhkan dalam perjalanan kehidupan kami yang jujur kami akui, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kami. Tapi ketika kami rendah hati, maka Engkau menyatakan pikiran dan kehendak-Mu bagi kami, menerangi hati dan pikiran kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada saat ini pun kami juga diajak untuk rendah hati. Kami memohon, kami tahu betul bahwa kuasa-Mu, bahwa kehendak-Mu, bahwa Engkau jauh lebih besar dari segala problema bangsa ini, bahkan problema kami semua. Karenanya untuk memulihkan bangsa kami, membebaskan kami dari resesi ekonomi, membebaskan kami, bangsa kami dari pandemi COVID-19, membebaskan bangsa kami dari ketidakrukunan, memulihkan bangsa kami dalam persatuan, membuat bangsa kami menjadi bangsa yang semakin besar jika dibandingkan dengan kuasa-Mu, jika dibandingkan dengan maha besarnya Engkau. Maka sejujurnya itu hanya sebuah remah-remah bagi kami. Dan bahkan dalam persoalan kehidupan kami yakin dan percaya pemulihan bagi kami, kesembuhan bagi kami, kemerdekaan bagi kami, pembebasan bagi kami juga adalah remah-remah bagi Tuhan. Itu sangat mudah Engkau lakukan, tetapi kami juga beriman dan percaya. Kami adalah anak-anak-Mu. Bangsa ini juga adalah anak-anak-Mu, maka yang kami terima pun dalam kerendahan hati ya Bapa adalah roti yang utuh, pemulihan yang utuh, kesembuhan yang utuh, kemerdekaan yang utuh, kemakmuran yang utuh. Itulah yang kami imani pada saat ini. Dan tentu kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Sungguh tetap ada tuntunan Tuhan pada para pemimpin wakil kami, pada tenaga medis, pada ahli, pada ilmuwan, untuk sesegera mungkin menemukan vaksin untuk virus COVID-19. Para pemimpin kami juga diberikan hikmat untuk menjalankan kebijakan sehingga memutus rantai penularan. Bagi kami rakyat Indonesia juga memiliki hati yang taat dan patuh pada setiap himbauan pemerintah, sehingga kami pun juga menjadi orang-orang yang terlibat dalam memutus rantai penularan.
Kami juga berdoa untuk jemaatmu GKJ Ciptowening. Dengan rendah hati kami mengakui karena situasi pada saat ini sungguh terbatas dalam kami melakukan pemeliharaan iman dan pembacaan kasih keselamatan. Tetapi Allah menyatukan setiap hati jemaat, majelis, komisi, tim pokja dan pendeta untuk tetap bersinergi dalam melaksanakan tugas dan panggilan, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan dan semakin dimuliakan melalui gereja. Untuk jemaat, Tuhan pun senantiasa memberkati kehidupan mereka. Ada hikmat tuntunan Tuhan, ada pembebasan dari Tuhan bagi mereka yang bergumul dan berbeban berat, ada kesembuhan bagi mereka yang sakit, ada kerajinan, ada semangat bagi mereka yang masih belajar, ada jalan bagi mereka yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Segala yang terbaik sesungguhnya sudah Tuhan sediakan bagi jemaat. Inilah iman, inilah doa dan pengharapan kami semua. Dan dalam kerendahan hati kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, jika di pagi ini kita diperbolehkan untuk mengumpulkan persembahan, marilah kita aturkan persembahan kepada Tuhan dengan didasari dari bacaan Matius 6 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membuka serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jemaat sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Jemaat, mari kita haturkan persembahan ini kehadirat Tuhan di dalam doa. Kami antarkan. Bapa, Engkau sumber dari segala sumber yang baik, Tuhan. Dan jika saat ini kami kembali bersusui telapak kaki-Mu untuk mengaturkan berkat-Mu, Tuhan, kiranya apa yang kami aturkan dengan seluruh hati dapat menjadikan sarana untuk membanggakan kerajaan di dunia ini, Tuhan. Mungkin memang tidak seberapa dengan berkat yang telah Engkau curahkan, tetapi kiranya apa yang kami aturkan dapat menjadikan kelancaran untuk kegiatan di dunia ini, Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati pula untuk petugas pengelola persembahan ini. Engkau berikan roh hikmat, roh ketakutan akan firman-Mu, Tuhan. Kiranya dapat mengelola persembahan ini dengan benar. Dan Tuhan, jika saat ini kami telah memasuki akhir dari peribadatan, kiranya Engkau berkati kami, Tuhan. Dan jika kami akan melanjutkan dengan aktivitas yang lain, kiranya dalam setiap langkah hidup kami, Roh-Mu selalu tercurah pada diri kami, dan Roh Kudus-Mu selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan umat Kristen sedunia kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan tetap berdiri, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan Hitung Jemaat 438. Apapun juga menimpa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.